Shalom, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan program Sahabat Doa. Kalau saudara rindu kami menjadi sahabat doa bagi saudara melalui program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian kami menjadi sahabat doa bagi saudara. Jika saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada saudara yang akan meneguhkan, menguatkan, dan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu jelaskan kepada saudara adalah dari Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana ada seorang perwira di Kapernaum, saudara, dan perwira ini punya seorang hamba, dan hambanya ini sakit lumpuh. Dan kemudian dia datang kepada Yesus. Dan singkat cerita, di ayat 13 dikatakan bahwa lalu Yesus berkata kepadanya, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Pada waktu itu, saudara, akhir dari cerita ketika dia datang kepada Yesus, Yesus berkata kepada dia, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kau percayai." Dan saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya percaya setiap kita rindu saat ini mengalami seperti yang dialami oleh perwira ini, di mana apa yang dia rindukan, apa yang dia inginkan terjadi, apa yang dia harapkan terwujud, di mana dia merindukan supaya hambanya sembuh. Dan kemudian hambanya itu benar-benar disembuhkan. Padahal hambanya itu mengalami penyakit yang parah, dia lumpuh, saudara. Tetapi seberat apapun, separah apapun penyakitnya, karena Yesus yang bekerja dan bertindak, akhirnya mujizat terjadi dan hambanya disembuhkan. Hari ini saya percaya setiap kita rindu supaya mujizat Tuhan dikerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang kita rindukan terwujud seperti yang dialami oleh perwira ini. Dan saat ini saya menegaskan, saudara, apapun keadaan saudara, tidak ada yang terlalu parah. Bagi Tuhan, kalau dia bertindak, segala sesuatu bisa terjadi. Hamba perwira ini mengalami sakit yang begitu parah, saudara. Dia lumpuh, tetapi ternyata dia mengalami mujizat melalui perwira ini, saudara. Ketika perwira ini datang kepada Yesus, dia lumpuh dan sangat menderita, tetapi Allah mengubahkan. Apa yang menjadi masalah saudara saat ini? Seberat apa persoalan, beban saudara, penyakit saudara saat ini? Kalau Allah bertindak, segala perkara bisa jadi. Kalau Allah bertindak, mujizat bisa terjadi. Itu yang dialami oleh perwira itu, saudara. Tetapi hal yang unik di sini adalah bahwa
Di ayat 10 dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun dari antara orang Israel." Bagaimana perwira ini mengalami mujizat, saudara? Sebelum dia mengalami mujizat, Yesus memuji sesuatu dalam dirinya, yaitu imannya. Di mana Yesus berkata bahwa imannya adalah iman yang besar, dan Yesus menegaskan tidak pernah dia jumpai iman sebesar itu. Dan kemudian ayat 13 dia berkata, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Jadi kenapa terjadi mujizat? Karena ada iman yang besar dalam dirinya, dan terjadilah mujizat sesuai dengan imannya itu. Dan hari ini, saudara, bagaimana supaya terjadi mujizat dalam hidup saya dan saudara? Sesuai dengan iman kita. Karena jadilah kepada saya dan saudara seperti yang kita imani. Pertanyaannya saat ini, iman seperti apa yang kita punya? Apakah iman yang besar seperti yang dipunyai oleh perwira ini? Dia mengalami mujizat karena imannya besar. Mungkin kita bertanya, iman seperti apa yang besar? Apa tanda dan buktinya iman kita besar? Kita akan belajar, saudara. Karena dikatakan di ayat 10 tadi, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai." Setelah Yesus mendengar dia, Yesus memuji imannya sebagai iman yang besar. Artinya apa, saudara? Bahwa imannya dinyatakan melalui apa yang dia katakan kepada Yesus. Yesus melihat imannya melalui apa yang dia katakan kepada Yesus. Apa yang dia katakan kepada Yesus? Kita lihat ayat yang ke-8, saudara. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku." Saat Yesus datang, dia datang kepada Yesus supaya hambanya disembuhkan. Yesus berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi perwira itu berkata, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Saudara, dia seorang perwira. Dan aku percaya, apalagi dia punya hamba, dia punya prajurit-prajurit, aku percaya dia punya fasilitas yang mewah, rumah yang mewah. Tetapi kenapa dia berkata, "Aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku"? Itu kerendahan hati, saudara. Jadi ketika Yesus mendengar kerendahan hatinya, imannya yang dibuktikan melalui kerendahan hatinya, akhirnya Yesus berkata, "Iman sebesar ini tidak pernah kujumpai." Jadi iman yang besar itu, saudara, adalah iman yang dibuktikan melalui kerendahan hati. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, adakah kita yang berkata kita orang beriman, adakah kerendahan hati sebagai bukti iman kita? Kalau hari ini saudara rindu mengalami perkara besar, buktikan dalam kehidupan saudara, saudara sebagai orang-orang beriman melalui kerendahan hati saudara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia juga berkata, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dia berkata, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Artinya apa? Dia percaya kepada setiap kata-kata firman Tuhan, bahwa setiap patah kata firman Tuhan itu berkuasa. Imannya disebut sebagai iman yang besar karena dia mempercayai kuasa dari setiap patah kata firman Tuhan. Pertanyaannya saat ini, saudara, apakah saudara sungguh-sungguh percaya akan kuasa firman Tuhan? Kalau saudara rindu mengalami mujizat, percayalah bahwa firman-Nya berkuasa. Renungkan firman-Nya, bertindak sesuai dengan firman-Nya, karena firman itu adalah firman yang berkuasa. Percayai sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Imani sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, ayat 9, dia berkata, "Sebab aku ini seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Atau kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakannya." Apa yang dia jelaskan? Apa yang dia katakan melalui ayat 9 ini, saudara? Bahwa ada otoritas. Dia berkata, "Aku bawahan dan aku tunduk kepada otoritasku, dan di bawahku juga ada bawahan, mereka tunduk kepada otoritasku." Dan apa yang mau dia katakan melalui kata-kata itu? Dia sedang mau mengatakan bahwa otoritasmu tertinggi, Tuhan. Engkau punya otoritas tertinggi, dan tidak ada yang mustahil bagimu karena otoritas ada padamu. Engkau punya otoritas tertinggi. Dan ketika mendengar itu, Yesus berkata, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai." Iman yang bagaimana, saudara? Iman yang dibuktikan melalui keyakinan bahwa Tuhan
punya otoritas tertinggi dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Tidak ada masalah terlalu berat bagi dia, tidak ada penyakit yang terlalu parah bagi dia, tidak ada dan tidak ada. Dia sanggup melakukan mujizat, dia sanggup melakukan segala perkara. Dan saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, ketika saudara menaikkan doa-doa saudara, milikilah iman yang besar, maka engkau akan mengalami mujizat. Iman yang bagaimana? Iman yang besar, iman yang dibuktikan dengan kerendahan hati, iman yang dibuktikan dengan keyakinan terhadap setiap patah kata firman Tuhan saudara, dan kemudian iman yang dibuktikan dengan keyakinan bahwa Allah punya otoritas tertinggi. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Ketika saudara menaikkan doa-doamu, imanmu dibangkitkan dan mujizat terjadi bagi saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan. Segala kerinduan saudara, segala pergumulan saudara, mari kita naikkan kepada Tuhan. Saya akan mendukung saudara di dalam doa. Dan saya percaya saudara, setelah saudara mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan, iman saudara dibangkitkan saat ini. Percayalah saudara bahwa apapun pergumulan saudara, apapun kerinduan saudara, apapun beban saudara, apapun yang saudara rindukan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, Dia sanggup mengerjakannya, dan Allah mau mengerjakannya ketika kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Itu sebabnya percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Percayalah bahwa Dia peduli kepada saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun kehidupan saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, ketika saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman keyakinan, dan ketika saudara datang kepada Tuhan dengan ketekunan, pantang menyerah, terus berdoa, terus memohon di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan waktu yang terbaik yang sudah Dia tetapkan bagi kita saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, sebelum kita akan menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mari kita datang kepada Dia dengan ucapan syukur. Mari kita datang kepada Dia dengan penyembahan. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Dia Allah yang kepadanya kita berseru. Terlebih dahulu muliakan Dia sebelum kita berseru kepadanya saudara. Mari kita bersyukur dan muliakan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa datang di hadirat-Mu, bermohon di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami akan menaikkan doa-doa kami, terlebih dahulu kami panjatkan syukur kami bagi-Mu. Terlebih dahulu kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu ya Tuhan, daripada kami sendiri tahu segala kerinduan kami, segala kebutuhan kami, segala pergumulan kami. Namun pun demikian Engkau mendorong kami untuk berseru kepadamu. Itu sebabnya saat ini kami datang kepada Tuhan. Namun sebelumnya kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat waktu ini, dan kami mau menyembah Engkau. Kami mau bersyukur buat kasih karunia-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup dan Dia peduli untuk menyembuhkan saudara. Mari saudara, jika saat ini saudara mengalami satu sakit penyakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan
dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan mereka. Saat ini mereka datang kepadamu dengan penuh iman. Saat ini mereka datang kepadamu dengan seruan mereka. Sembuhkan kiranya mereka ya Tuhan. Engkau sanggup. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, Engkau berkata bahwa Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Artinya hari ini pun Engkau menyembuhkan ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan kiranya anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Sembuhkan penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini, mereka sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Sembuhkan mereka. Kalau ada mereka saat ini yang sedang terinfeksi virus, Bapa di sorga, sembuhkan mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini sedang mengalami sakit asam lambung, dalam nama Yesus sembuhkan mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang sedang mengalami sakit kanker ginjal atau apapun, diabetes, apapun yang menjadi penyakit mereka, kolesterol ya Tuhan, hamba berdoa, kerjakan kesembuhan, kerjakan pemulihan, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, percayalah bahwa Allah kita yang peduli, Allah kita yang sanggup. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini kuasanya sedang bekerja untuk menyembuhkan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan saudara mujizat kesembuhan yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga bisa diberkati dan dikuatkan melalui kesaksian saudara. Saudara disembuhkan, kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, supaya Engkau tetap menjamin kesehatan mereka. Anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat, tetaplah jamin kesehatan mereka Bapa. Kerjakan terus kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Mungkin ada keluarga mereka yang sedang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau sanggup melakukan mujizat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa buat keadaan ekonomi saudara, buat usaha, bisnis, dan pekerjaan saudara. Mari datang kepada Tuhan, menyerahkan segala keberadaan ekonomi saudara dan menyerahkan segala pekerjaan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, Tuhan kiranya memberkati ekonomi anak-anak-Mu. Engkau yang tahu bagaimana keadaan ekonomi anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu di masa pandemi ini. Mungkin begitu banyak anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, tetapi Engkau Allah yang membela mereka di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini yang terlilit hutang. Tuhan, berikan jalan keluar bagi mereka. Pulihkan ekonomi mereka dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dalam keadaan ekonomi yang sulit, ajar anak-anakmu tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Ajar anak-anakmu tetap mengandalkan Engkau dan berharap kepadamu bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat segala usaha, pekerjaan, bisnis anak-anakmu. Tuhan, Engkau yang campur tangan. Biarlah Engkau memberkati segala usaha anak-anakmu. Ajar mereka mengandalkan Engkau dan berharap kepadamu dalam segala usaha pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis mereka, biar sekalipun di masa pandemi ini mereka bisa tetap bertahan, bahkan semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu, berkati bisnis anak-anakmu. Jika ada mereka yang saat ini butuh modal, Tuhan sediakan modal ya Tuhan bagi mereka. Tuhan buka jalan. Dan berkati semua para pekerja mereka juga untuk mengabdi, melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang berkarya dalam kehidupan anak-anakmu dalam profesi mereka satu persatu. Berkati para medis ya Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan kiranya memberkati mereka, menjagai, melindungi, menyertai dan memberkati mereka ya Tuhan, tenaga medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga anak-anakmu sebagai pegawai negeri sipil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, pakai mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Berkati juga para petani. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan yang campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, supaya apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dengan baik, berkembang, dan satu saat mereka akan menuai apa yang mereka tanam dan apa yang mereka usahakan. Berkati para petani ya Tuhan, berkati para buruh juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sekali lagi kami berdoa buat para pengusaha, para pebisnis dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga rindu berdoa bagi keluarga anak-anakmu. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang mengandalkan Tuhan, keluarga yang berharap dan berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya doa-doa kami, seruan kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Saudara, saat ini mungkin ada pergumulan saudara, ada kerinduan saudara, ada penyakit saudara yang saat ini saya tidak tahu dan saat ini belum disebutkan. Saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara dalam doa. Naikkan segala kerinduan saudara, naikkan segala beban dan persoalan kehidupan saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anakmu. Mereka berseru ya Tuhan buat segala kerinduan mereka. Mereka berseru ya Tuhan buat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan mewujudkan segala kerinduan anak-anakmu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, Tuhan campur tangan dalam segala permohonan mereka, dalam segala kerinduan mereka, dalam segala beban dan persoalan anak-anakmu. Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan apa yang kami rindukan, dan Engkau Allah yang tahu yang terbaik bagi kami. Berkati anak-anakmu dalam segala kerinduan mereka, berkati anak-anakmu dalam segala beban dan persoalan mereka.
Tuhan campur tangan, Tuhan yang melakukan mujizat-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, firman Allah berkata, berdoalah bagi kesejahteraan kota tempat di mana kamu aku buang. Saat ini saudara, kita ada di Indonesia tercinta ini. Firman Tuhan berkata bahwa kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan-Mu. Saat ini saya rindu kita berdoa bagi bangsa ini. Kita berseru bagi bangsa ini, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya saudara, mari kita berseru bersama, bersyafaat bersama. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati bangsa kami ini. Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Berkati keadaan ekonomi bangsa kami, berkati keadaan politik dan keamanan bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, biar bangsa ini dipulihkan ya Tuhan. Biar bangsa ini semakin maju dan semakin berkembang di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati bangsa kami, keadaan ekonomi, keamanan, politik bangsa kami. Tuhan kiranya yang memulihkan. Kami berdoa buat pemerintah kami ya Tuhan, buat Bapak Jokowi, buat Wakil Presiden, buat para menteri, buat wakil-wakil rakyat, gubernur, camat, kepala desa, dan sampai jajaran terendah. Tuhan jamah, lawat, dan berkati mereka semuanya ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan kami ya Tuhan saat ini. Biar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, dan mereka membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat situasi pandemi yang ada saat ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memulihkan, sehingga situasi pandemi ini segera bisa berakhir dan semuanya bisa berubah normal kembali di dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan di masa-masa pandemi ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu saat ini Bapa. Kami juga berdoa, kami bermohon buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan memberkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Biar gereja-Mu menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Berkati ya Tuhan semua organisasi gereja yang ada untuk menjadi alat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Berkati gereja-Mu, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan, pakai mereka dan berkati kehidupan umat-umat-Mu untuk menjadi saksi terang dan garam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan di bangsa ini, baik di kota, baik di pelosok sekalipun. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu. Berkati semua organisasi gereja yang ada di bangsa kami ini. Pakai ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi terang-Mu, untuk menjangkau bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya doa-doa kami, kami percaya permohonan kami. Engkau Allah yang telah mendengar, Engkau Allah yang sanggup mewujudkan, Engkau Allah yang berkuasa mewujudkan segala doa-doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa anak-anak-Mu, inilah permohonan-permohonan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Percaya saudara, mujizat Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan saudara. Percaya bahwa Dia mendengar dan Dia sanggup menjawab segala doa dan permohonan kita. Kalau saat ini saudara sudah mengalami mujizat Tuhan, silahkan saksikan mujizat Tuhan yang saudara alami. Tuliskan di kolom komentar video ini saudara, sehingga anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati, dikuatkan melalui kesaksian saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Sahabat Doa ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman yang baru, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara. Kasih karunia Tuhan tetap berlimpah di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.